Selamat malam dan semangat pagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB. Komunitas Sehat, Kaya Raya, Bahagia. Apa kabar semuanya? Baik, Sehat, kaya sehat, raya, Sehat, raya, Kaya bahagia. Raya, bahagia. Bahagia. Oke. Jadi teman-teman semua mestinya udah yang sudah biasa di sini kalau sehat begini ya, kemudian kaya raya dan bahagia seperti ini. Oke, eh, izinkan sebelum memulai saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nini Kantiwilujeng yang akan menjadi host malam ini. Aktivitas keseharian saya adalah sebagai pengajar dan saya berdomisili di Jakarta. Dalam acara malam ini, saya akan memandu teman-teman semua selama 2 jam ke depan, menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman. Nah, sebelum kita mulai acara terlebih lanjut, ada baiknya jika kita memulai segala sesuatunya dengan berdoa. Ibu Radistiani kita yang akan memimpin doa. Silakan. Terima kasih, Pak Nini. Selamat malam, teman-teman. Mohon izin, saya pimpin doa malam ini sesuai agama Islam. Dan untuk rekan-rekan yang beragama lain, dipersilahkan berdoa sesuai keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini, kami bersyukur dapat berkumpul dalam weekly meeting SKRB dengan tema Elevation, Grow Deeper, Rise Higher. Ya Allah, berikan kesehatan dan kebugaran kepada Coach Roy sebagai pemateri, Abandon Team, dan seluruh peserta agar dapat mengikuti webinar ini dengan fokus. Ya Allah, berikan kelancaran webinar malam ini. Lancarkan koneksi dan sinyal internet untuk kami agar materi dapat disampaikan dengan jelas, diterima dengan baik, dan dipahami secara utuh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Disti. Selanjutnya, ya, berikut adalah para mentor selaras damai jiwa, yaitu satu Coach Arisandi Setiono. Beliau adalah Peak Performance Coach. Dan yang kedua, Coach Julio Suharto. Beliau adalah Team Building Coach. Yang ketiga, Coach Roy Irawan. Beliau adalah Health Nutrition Life Coach. Dan yang keempat adalah Coach Violison Marteo. Beliau adalah Productivity Management Coach. Selanjutnya kita melihat etika webinar. Teman-teman pastikan mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung. Saya sangat menyarankan teman-teman menyalakan kamera agar kita dapat lebih mengenal teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Jika ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan para peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun. Oke, sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi selaras damai jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas
yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan tentu saja ilmiah. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini ya. Core value kita adalah impact. Saya mau undang teman-teman untuk menyebutkan sama-sama dengan unmute microphone setelah saya menyebutkan core value SKRB. Yuk semuanya unmute. Yuk unmute yuk. Sudahkah? Sudah. Oke. Core value SKRB. Integrity, Integrity. mindfulness, Mindfulness. purposeful, Purposeful. abundance, Abundance. commitment, Commitment. teachable. Teachable. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, kesempatan kali ini saya juga akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Marilah kita sambut bersama-sama Ibu Siska Heru yang akan membawakan value komitmen. Halo. Terima kasih Bu Nini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Siska Heru. Saat ini saya berprofesi sebagai markom dari Eating Reorder. Saat ini saya berdomisili di Jakarta Selatan. Ngomong-ngomong Bu Siska, apa saja pelatihan yang sudah Bu Siska ikuti di Selaras Damai Jiwa ini? Oh, saya sudah mengikuti LCTW, saya mengikuti ICT, Ya, sampai dengan ICT Advance. wow. Apa yang paling berkesan Bu Siska? Yang paling berkesan yang jelas bertemu dengan komunitas ini tuh berawal dari joinnya saya di program Eating Reorder. Terus saya mengikuti camp juga beberapa kali yang di-highlight oleh Akademi Hipnoterapi Indonesia dan Eating Reorder. Saya memang menemukan banyak hal baru. Jadi saya memang menjadi versi baru dari diri saya. Puji Tuhan ini versi yang lebih baik daripada versi sebelumnya. Jadi saya menemukan hidup baru, eh, kesabaran baru, kesadaran baru, banyak kesadaran baru yang jelas saya merasa mendapatkan tubuh yang baru selain jiwa yang baru juga. Wow, keren banget. Terima kasih sudah ikut menjadi bagian dari misi besar kami untuk membantu lebih banyak orang memiliki pola pikir yang lebih positif melalui hipnoterapi dan aplikasinya. Baiklah, Bu Siska silahkan membawakan materi penting hari ini yang pasti akan mencerahkan kami semua. Silakan. Oke, terima kasih waktunya Bu Nini. Terima kasih teman-teman. Saya udah boleh hadir pada malam hari ini. Hari ini saya bawain core value commitment. Boleh dibantu ya Mbak Disti? Terima kasih. Value commitment adalah sebuah sikap kesediaan untuk memegang teguh pilihan
janji, tanggung jawab, dan tujuan bersama, serta konsistensi dalam menjalankannya meski menghadapi tantangan. Dalam perusahaan atau komunitas, value commitment menjadi fondasi kepercayaan dan keberlanjutan. Karena tanpa komitmen, kerjasama mudah rapuh, visi sulit dicapai, dan rasa memiliki terhadap organisasi berkurang. Komitmen sebagai pilar kepercayaan. Manfaatnya jika diterapkan antara lain, membangun kepercayaan dan rasa aman antar anggota, menumbuhkan konsistensi dan profesionalisme, memperkuat loyalitas dan semangat kolaborasi. Jika tidak diterapkan, maka ada beberapa resiko, di antaranya munculnya konflik dan miskomunikasi, lemahnya rasa tanggung jawab, serta visi komunitas menjadi kabur dan sulit dicapai. Jadi, bersama dalam komitmen, bersama dalam pertumbuhan. Mari bersama-sama menanamkan value komitmen dalam setiap langkah kita. Dengan komitmen, kita bukan hanya menjaga janji, tetapi juga membangun kepercayaan, memperkuat kebersamaan, dan memastikan komunitas ini tumbuh dengan kokoh. Mari kita hadir bukan hanya sebagai anggota, tapi juga sebagai penjaga nilai. Terima kasih. Wah, berikan tepuk tangan dan terima kasih di kolom chat Sama-sama Bapak dengan Ibu senang hati. untuk Ibu Siska. Terima kasih Bu Siska yang telah mengingatkan kita semua tentang value komitmen penting yang akan sama-sama kita latih dan kita kembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Baiklah, teman-teman sekalian, sebagai komunitas positif, komunitas SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental kelimpahan. Dan salah satu caranya adalah dengan berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seseorang untuk membagikan sebuah hal yang penting untuk bahan pembelajaran kita malam ini. Beliau adalah Ibu Yeno Danita. Marilah kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya, apa proses perubahan yang dijalani, dan bagaimana hasilnya hari ini. Bantu saya memberikan emotikon yang meriah untuk Ibu Yeno Danita. Terima kasih teman-teman. Silakan Bu Yeno. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat Terima Selamat malam. kasih, malam. Selamat terima kasih malam. sudah meluangkan waktunya. Malam ini saya ingin berbagi tentang sebuah perjalanan yang awalnya sederhana, namun membawa begitu banyak kelimpahan dalam hidup saya. Boleh slide-nya? Terima kasih Mbak Disti. Nah, perjalanan ini bukan cuma mengubah cara saya melihat anak dan orang tua, tapi juga membuka wawasan saya dalam berbagi melalui konten-konten media sosial yang saya posting. Nah, kalau boleh jujur, awalnya saya membeli paket pembelajaran sekolah orang tua. Nah, pada saat beli itu bukan buat siapa-siapa, bukan buat klien saya juga, tapi buat diri saya sendiri. Saya pengen belajar satu hal yang kelihatannya sederhana, ya, tapi ternyata dalam banget pas dipelajari, yaitu gimana caranya merawat seorang manusia supaya dia ini tumbuh jadi manusia yang utuh. Di sekolah orang tua, saya belajar tentang banyak hal. Di antaranya tuh ada tentang persepsi anak, terus kebutuhan emosi, cara mereka fokus untuk belajar, ya. Terus dibahas juga untuk kedekatan fisik, emosional, komunikasi, terus sampai cara mendisiplinkan anak gitu ya. Jadi kalau dulu kita teriak-teriak, kalau di sekolah orang tua itu caranya beda banget. Nah, dari situ saya jadi sadar
mendidik anak itu bukan soal membentuk anak, tapi merawat seorang manusia. Niatnya simpel, belajar untuk diri sendiri, tapi ternyata semesta punya rencana yang lebih luas buat saya. Beberapa waktu setelah itu, klien mulai berdatangan. Bukan karena saya promosi besar-besaran, enggak ya, tapi karena kehidupan mempertemukan kami. Nah, di sini saya mau memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Saya Yeno Danita, seorang hypnosinging bowl therapist. Dan yang saya bagikan ke klien-klien saya itu bukan cuma teori, tapi pengalaman nyata dari proses belajar itu sendiri. Dari belajar tentang emosinya, persepsinya, komunikasi, terus kedekatan emosional tadi, kedekatan fisik ya. Jadi tidak lagi itu belajar tentang modul, tapi pembelajaran itu kita tuangkan di ruang sesi terapi. Nah, di cerita-cerita para orang tua itu juga saya ceritain. Ya, di situ ada air mata, terus juga kita lihat ada perubahan kecil yang nyatanya tuh terasa banget gitu dengan saya membagikan apa yang saya pelajari dari sekolah orang tua. Nah, di titik ini saya sadar teman-teman, saya bukan cuma murid, saya sedang jadi wadah. Nah, melihat orang tua yang awalnya bingung, lelah gitu ya, bahkan putus asa, lalu mereka ini mulai memahami anak. Ya, dan disitulah selalu jadi momen yang menyentuh buat saya. Bukan karena mereka jadi sempurna, para orang tua ini, tapi lebih karena mereka mau belajar lagi gitu. Dan di setiap kali itu terjadi, setiap momen itu terjadi, saya tuh kayak selalu merasa saya diberkati. Karena bisa jadi bagian dari proses bertumbuh itu sendiri. Nah, buat teman-teman, kalau 2026 ini teman-teman ingin jadi orang tua yang lebih sadar, lebih hadir, dan lebih memahami manusia kecil di sekitar kita, mungkin ini waktunya mulai belajar lagi. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi lebih punya makna lah gitu ya. Karena saya memulai semua ini nih dari niat yang sederhana gitu. Dan turns out ternyata niat kecil itu bisa jadi tumbuh jadi sesuatu yang besar. Bukan cuma untuk saya sendiri, tapi juga untuk banyak keluarga, banyak anak-anak di luar sana, dan tentunya banyak hati yang tersentuh. Terima kasih sudah hadir malam ini dan bergabung di webinar malam ini, dan terima kasih juga untuk memilih untuk selalu bertumbuh. Demikian, terima kasih, selamat malam. Jadi mute Ibu Nini. Masih Ain. Wah, berikan tepuk tangan dan say thanks di kolom chat untuk Bu Yeno Danita. Terima kasih Bu Yeno yang telah sharing pengalamannya dan sangat bermanfaat sebagai pelajaran berharga untuk kita dalam proses perubahan diri. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar? Silahkan ketik "saya siap" di kolom chat. Saya siap. Saya siap. Thank you yang sudah merespon. Wah, banyak banget yang mau belajar ya. Baiklah. Sekarang kita berikan respon tepuk tangan untuk Coach Roy Irawan. Halo, Silakan selamat malam. Coach. Selamat malam semuanya dan semangat pagi. Semangat. Mana coba saya mau dengar suaranya. Selamat malam semuanya. Malam, malam, malam. Yeay. Kok pada matiin kamera sih? Kenapa pada matiin kamera? Hah? Kalau nggak dinyalain saya nggak mau ngomong. Apa kabar semuanya? Sehat.
kaya raya, Kurang bahagia. siap, kurang siap, kurang siap, kurang siap. Ulang, ulang. Apa kabar semua? Sehat, kaya Sehat, raya, kaya Kaya raya, raya, bahagia. 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 Semangat, tepuk tangan buat teman-teman yang ada di sini semuanya. Buat kita yang belum kenal satu sama lain, nama saya Roy Irawan. Saya sebagai salah satu co-founder dari Selaras Damai Jiwa. Saya juga founder dari Eating Reorder. Mana anak-anak Eating Reorder? Coba ketik IR, IR. Mana coba? Anak-anak Eating Reorder di sini yang udah pernah ikut, yang DO di tengah jalan juga nggak apa-apa ya kan? IR, IR tuh. Tuh, banyak tuh anak IR tuh. Anak Eating Reorder. Oke. Nice, nice. Ih, banyak lo ternyata lo. Oke. Saya mau tanya nih. Nih, domisilinya pada di mana nih? Coba diketik dulu di kolom chat nih. Domisili, domisili. Lagi di mana nih? Lagi di mana nih posisinya? Jaksel, Bekasi, Jakarta. Ayo kita lihat yang paling jauh ya. Surabaya, Trawas, Bintaro. Jerman, weh, paling gile Jerman jam berapa sekarang berarti? Siang-siang ya Jerman nih. Samarinda, Bandung, Malang, Bali, Semarang, Kuningan, Cirebon. Kuningan, aku pikir sih ini Kuningan. Jakut, tuh siang dia. Tanjung Pinang, wih keren. Dari mana lagi? Yang yang paling jauh dapat hadiah dari saya. Yang paling jauh dapat hadiah dari saya. Bogor, Tangsel, wis. Udah paling jauh berarti Jerman paling jauh. Oh ya udah, udah. Ada lagi? Udah siap, Mbak Tuti siap terima hadiah dari saya nggak? Siap nggak ya? Siap, Oh, siap. siap ya, siap ya, siap ya. Siapin diri ya. Tak kasih Iya. energi positif. Bus. Ah, Nah, tuh udah. yes. Berasa nggak di Hadiah Jerman? diterima. Hah? Ya. Weh. Thank you, Di Jerman Coach. lagi hujan-hujan apa enggak? Di sini lagi hujan terus. Siapa yang di sini lagi hujan-hujan? Atau yang mungkin kejebak banjir ada? Yang di Jakarta hujannya awet. Hopefully hujannya sama seperti berkat kita tahun 2026 ini. Awet, biar sampai berlimpah. Kalau berkat boleh sampai banjir-banjir. Kalau hujan yang di Jakarta, mudah-mudahan malam ini tidak hujan lagi. Deg-degan guys. Siapa yang deg-degan? Hujan-hujan deg-degan, buset. Oke, hopefully semua menjalankan tugas dengan baik, pemerintah dan segala macam supaya kita bisa terjaga. Oke, saya mau share materi saya sebentar ya. Hmm. Udah siap untuk terima pembelajaran malam hari ini? Udah Siap, siap? siap, siap. Siap, Coach. Yes, good, oke, nice. Udah kelihatan? Udah ya. Udah. Oke teman-teman, saya mau kasih tema malam hari ini adalah elevation. Elevation, grow deeper, rise higher, ya. Grow deeper, rise higher. Ini ada gayanya sebenarnya. Ada gayanya, ya. Mau ikutan nggak? Mau ikut nggak gayanya? Ah, ini tak ajarin gayanya. Tok aku minta tolong Siska deh ajarin nih Siska. Oh. Masa aku sendirian doang? Ayo, Yuk, Coach. elevation, grow deeper, rise higher. Elevation ini sekarang salah satu, ini adalah tema dari Eating Reorder 2026. Saya mau sharing juga sama teman-teman supaya kita sama-sama tahun ini hidup kita akan selalu naik dan bukan turun ya. Oke? Nah, teman-teman yang dari Eating Reorder terutama coba nyalain kamera, kita kasih contoh gayanya gimana ya. Saya nanti akan bilang elevation, nanti Siska akan contohkan grow deeper dan rise higher-nya. Oke? Mana? Siapa lagi dari IR? Mana dari IR? Oh, ini juga ini anak IR juga nanti.
Anak IR juga, anak IR tak kasih spotlight semua ya. Ayo, Elevation, Grow Grow Deeper, deeper, rise Rise higher. Higher, gitu. Jadi rise higher-nya gini ya, shoot gitu kayak roket ya, set gitu ya. Oke, Grow Deeper-nya sikutnya ditanam ke bumi, gitu ya. Rise higher-nya kayak roket kita naik ke atas, set gitu ya. Oke, siap-siap sekali lagi. Elevation, Grow Grow deeper, Deeper, rise Rise Higher. higher. Yeay, tepuk tangan semua. Yes. Terima kasih. Atau ini spotlight masih mau di sini terus apa gimana? Tolong apa aja ya. Oke. So teman-teman, Grow Deeper Rise Higher. Banyak orang yang kemarin tanya sama saya, kok grow kok deeper sih? Coach, grow itu kan bukannya ke atas ya. Tumbuh itu kan selalu identik dengan ke atas. Betul nggak? Tumbuh itu identik dengan kita bertambah tinggi. Biasanya kalau anak itu mulai tumbuh dia akan bertambah tinggi, gitu. Kenapa grow-nya deeper atau lebih dalam lagi? Nah, saya mau kasih gambaran ke teman-teman. Saya pengen tahu teman-teman tahu ini tumbuhan apa. Yo. Oh, sebelum masuk tumbuhan ya. Saya mau nanya sama teman-teman. Bagaimana tahun 2025-mu? Bagaimana tahun 2025-mu? Apakah tahun 2025-mu itu? Ini di sini kita satu komunitas ya. Kita saling jujur satu sama lain ya. Maksudnya kita being vulnerable aja. Kalau misalnya memang berat, nggak apa-apa bilang berat gitu. Ya. Kadang-kadang kita sehat, kaya raya, bahagia. Iya, kita afirmasi terus terhadap diri sendiri. Cuman hari ini, malam ini saya minta kita sama-sama jujur. Bagaimana tahun 2025-mu? Saya jujur sama teman-teman semua. 2025 buat saya bukan tahun yang termudah buat saya. Banyak proses yang terjadi, tapi proses yang terjadi itu menjadikan saya jauh lebih lebih bijaksana lagi, lebih sabar ya, menumbuhkan kalau tadi Siska bilang menumbuhkan kesadaran dan kesabaran di tahun 2025 itu. Boleh coba ketik di kolom chat 2025-mu seperti apa? Boleh gambarannya mungkin satu kata tentang tahun 2025. Satu kata. Tahun pembelajaran, tahun pelepasan. Wis. Ada momen kehilangan, ada momen pencapaian yang luar biasa dalam hidup. New me. Tahun proses kata Siska. Ada lagi? Banyak proses, bertahan, edian katanya. Apa yang edian ya? Meaningful, wow. Hancur katanya. Hancur katanya. Tenang aja, nanti kita lihat jawabannya. Next ada lagi stagnan. Ada yang mungkin ngerasa kayak gitu ya. Mungkin istilahnya kehidupannya ya gitu-gitu aja. Gak ada pertumbuhan-pertumbuhan yang berarti, gak ada perkembangan yang berarti, ya gitu aja. Kayak ibarat kata kita lewatin aja ya. Jujur ya, waktu saya di akhir-akhir tahun 2025 kemarin ya, saya udah gini aja, aduh kapan nih selesai nih tahun 2025, saya udah pengen tahun baru gitu kan. Bener nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Aduh ini tinggal 2 bulan lagi, masih lama banget gitu kan. Ayo kita semangat yuk, tahun baru lagi. Cie. Ada lagi? Pembelajaran proses ya, kesadaran dan energi. Yes, tahun transformasi katanya. Yes, good. Banyak hal ya. Coba di sini saya nanya sama teman-teman, yang 2025-nya merasa banyak diproses, ketik huruf P. Yang banyak diproses 2025, ketik huruf P. Iya, nah kan apa kata saya? Banyak ternyata ya. Tuh kan, mostly ya diproses ya. Yang tahun 2025-nya berat, berat bukan berat badannya ya, tapi berat badannya boleh juga sih. Yang tahun 2025-nya berat, ketik B, huruf B. Nah tuh B juga. Nah ini namanya jujur ya. Gak apa-apa ya, berat ya.
Oke, nice. Thank you buat kejujurannya, teman-teman. Saya seperti tadi yang saya bilang, tahun 2025 bukan tahun yang bukan tahun yang mudah, ya. Tapi kita bersama di sini semua, ada 77 orang yang ada di sini, dan teman-teman yang nonton rekaman ini semua nggak ada yang kebetulan kita ada di sini. Setuju? Siapa yang percaya bahwa di sini nggak ada yang kebetulan dalam hidup? Teman-teman bisa hadir di sini. Coba ketik setuju. Nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Yang setuju ketik setuju. Yes. Tidak ada yang kebetulan. Karena kalau ada yang kebetulan, maka hukum sebab akibat dan hukum tabur tuai jadi nggak berlaku gitu ya. Dan hukum energi juga. Jadi kita itu dipercayakan apa yang memang mampu kita kelola gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman misalnya ngerasa bahwa kayaknya hidupku gitu-gitu aja 2025 dilewatin gitu-gitu aja gitu ya. Ya mungkin segitu yang kita mampu kelola gitu. Mungkin kalau ketika kita mau teman-teman mau mengelola lebih banyak, ya kita perlu menaikkan kapasitas ya, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapasitas diri supaya bisa dipercaya lebih banyak gitu. Yes, thank you. So, saya mau nanya sama teman-teman, ada yang tahu nggak? Ini pohon apa? Coba jawab di kolom chat. Wah, yang anak IR udah tahu nih kayaknya. Ini materinya. Udah langsung di-spill sama Radisti. Oke, betul teman-teman ya. Ini pohon kurma, di sini ada yang suka kurma. Ini bentar lagi banyak nih, bulan Ramadan. Kita Ramadan tanggal berapa ya jadinya ya? Kira-kira ya? Perkiraan barengan sama masuk masa puasa Prapaskah juga 18 Februari. Wes, 18 Februari. Jadi Sintia 18 dulu, Februari. terus Nice puasa. ya. Emang hilalnya udah kelihatan? Hilal baru akan bisa dilihat H-1, tapi H-1. hitungan secara keilmuan di Muhammadiyah sudah tampak. Kok kamu tahu banget sih, Sis? Udah mulai banyak nih, benar udah mulai banyak jual ya di supermarket ya. Habis Imlek langsung puasa, betul ya. Habis makan-makan langsung puasa dulu. Kurma. Ya, kurma ini sangat-sangat syarat nutrisinya bagus banget ya. Betul ya, ini pohon kurma. Saya mau kasih tahu fakta-fakta mengenai buah kurma. Jadi hari ini ternyata saya jualan kurma gitu. Nanti di akhir bisa beli di Tokopedia, enggak ya? Saya mau kasih fakta mengenai buah kurma. Salah satu buah yang saya suka banget juga, karena tadi yang saya bilang nutrisinya tinggi banget. Dan juga ini adalah beberapa faktanya. Yang pertama, kurma itu sangat tahan di kondisi ekstrim. Jadi dia itu kan tahu ya, hidupnya di padang gurun, teman-teman. Justru dia kalau di Indonesia itu agak susah dia nggak bisa di tempat lembab-lembab ya. Bener nggak? Dia justru perlu hidup di tempat yang lebih kering gitu. Suhunya biasanya di atas 50 ya. Dan akarnya dapat menjangkau sumber air yang dalam sehingga tetap bertahan di lingkungan kering. Gitu. Itu adalah faktanya, salah satu fakta dari pohon kurma. Yang kedua, umurnya panjang dan produktif. Dia usianya bisa 100 sampai 150 tahun dan dia mulai berbuah. Nah, ini faktanya ya. Dia mulai berbuah di tahun keempat. Rata-rata tuh mulai berbuah tahun keempat, dan dia begitu berbuah, udah dia akan berbuah terus tuh. Ya. Menghasilkan 50 sampai 100 kg buah per tahun per pohonnya. Gitu. Jadi umurnya panjang dan produktif. Jadi kalau teman-teman punya pohon kurma, itu sifatnya nanti begitu dia berbuah, nanti bijinya ditanam lagi bisa jadi lebih banyak lagi pohon kurma gitu ya. Tapi mesti sabar. Ya, kalau tadi teman-teman bilang tahun 2025 banyak proses, yes. Proses itu pasti terjadi. Dan kalau kita misalnya setia pada prosesnya, maka kita akan mengalami progres. Asal teman-teman tidak banyak protes ya. Oke. Nah, ini faktanya satu lagi, tahan tekanan dan perjuangan. Nah, teman-teman, siapa di sini yang tahu bahwa biji kurma
Biji kurma pada saat dia ditanam, dia tuh harus gali tanahnya dengan dalam, digali tanahnya, ditaruh biji kurmanya, lalu ditimpa batu, teman-teman. Kenapa kok ditimpa batu? Dia nanti nggak bisa tumbuh dong. Justru karena dia hidup di lokasi yang begitu ekstrim, ya. Di sini adalah padang gurun gitu, padang pasir gitu ya. Jadi dia perlu mencari sumber airnya. Nah, itu yang saya bilang mengenai grow deeper. Tumbuh ke dalam, tumbuh lebih dalam lagi. Jadi dia perlu ditimpa batu supaya tunasnya itu dipaksa untuk nggak tumbuh ke atas, tapi dia dipaksa untuk mengakar ke dalam. Dia akan cari sumber air, dia akan cari terus sumber air sampai dapat sumber airnya. Which is itu udah dalam banget kan, itu padang gurun ya. Begitu dia udah dapet, maka dia akan tumbuh ke atas, dan begitu dia tumbuh ke atas karena akarnya dia udah kuat, jadi nggak ada lagi yang bisa menahan dia. Itu batu antara digulingkan sama dia atau pecah batunya. Ada beberapa teman-teman yang udah pernah dengar mengenai ini, boleh ketik 1. Wow, itu fakta yang menarik ya. Fakta yang menarik ya. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu sama teman-teman ya. Kalau teman-teman ngerasa 2025-nya adalah mungkin berat dan punya proses, jangan-jangan teman-teman lagi ditimpa batu sengaja. Sengaja ditimpa batu. Kenapa? Karena Tuhan mau teman-teman itu berakar. Mengakar, bangun pondasi dulu. Karena kadang-kadang kita tuh maunya segala sesuatu instan, maunya segala sesuatu mau serba cepat. Ya, belakangan ada berita yang heboh mengenai ada salah satu orang yang jualan kelas kripto, ya. Terus banyak murid-muridnya yang tiba-tiba kehilangan uang begitu banyaknya, gitu. Kenapa? Karena dia buru-buru. Mau kaya boleh nggak? Kita kalau mau kaya boleh nggak, teman-teman? Yang boleh coba diangguk-anggukin kepalanya gini, coba. Boleh dong, boleh dong. Kalau mau cepet kaya, nah itu tuh. Mesti dicek dulu nih, cepet kayanya kenapa. Ya. Bener nggak, teman-teman? Mau naik pangkat boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh. Tapi kalau mau cepet naik pangkat, nah itu biasanya akan apapun dilakukan, bener gak sih? Teman-teman perlu sadari bahwa hidup teman-teman itu, hidup kita semua ini bukan sesuatu yang bisa dikarbit atau bisa dipercepat semaunya kita. Kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa ternyata kita perlu berakar dulu. Makanya saya tadi bilang sama teman-teman, gak ada yang kebetulan kita semua nih ada di satu komunitas ini. Disinilah teman-teman bisa belajar untuk berakar lebih dalam lagi. Bahkan mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin ngerasain ya, ini kayaknya kondisi kayak gini nih aku udah rasain nih bertahun-tahun. Rasakan bertahun-tahun, kok masalah yang aku alami begini-begini terus, setiap tahun begini-begini terus. Ya tergantung sebenarnya teman-teman. Tergantung dari mana kesediaan teman-teman untuk mau nggak berakar. Kalau cuman ditimpa batu terus kita nggak mencari sumber airnya atau sumber kehidupannya, bener ya? Kalau mungkin dalam filosofinya pohon kurma, mungkin air itu jadi sumber kehidupannya dia, betul? Air itu jadi sumber kehidupannya dia. Ya, tergantung kita mau nggak cari apa sih sebenarnya yang perlu kita cari, airnya kita ini apa sebenarnya. Ya, batu yang berat itu, hidup itu ya, kayak ibarat kata kita ditimpa batu dan akhirnya kita bisa membentuk karakter dan juga membuat kita lebih tangguh kalau bilang di sini ya. Seperti akar kurma yang kuat. Teman-teman percaya sama saya. Begitu nanti teman-teman ngerasa bahwa udah mulai mengakar dengan kuat, nancepin pondasi dengan kuat, otomatis nanti teman-teman bertumbuh hidupnya. Gitu.
Orang kalau ditanya siapa yang mau berhasil dalam hidup, di sini siapa yang mau berhasil dalam hidup, coba ketik satu. Siapa yang mau berhasil dalam hidupnya dia, ketik satu. Saya yakin semuanya mau. Tapi berhasil dalam hidup itu datang dalam satu paket, teman-teman. Berhasil dalam hidup itu tidak sekonyong-konyong ya, tidak ujuk-ujuk, tidak enggak mak petunduk, wah gitu ya. Apa itu bahasa mak petunduk itu ya? Tidak sekonyong-konyong terjadi. Berhasil dalam hidup itu datang sepaket dengan prosesnya. Kadang-kadang berhasil mah kita mau, prosesnya yang kita males gitu kan. Bener nggak? Ya. Terus kerjaannya apa? Kalau kena proses? Protes ya, ngomel gitu. Bener nggak? Akhirnya jadi apa? Nggak ketemu akarnya. Betul nggak? Di sini teman-teman yang udah pernah ikut program-programnya dari Selaras Damai Jiwa, saya termasuk salah satunya. Saya kenal Coach Ari Sandi itu mulai dari tahun 2017 udah mulai ikut life code transformation. Saya ikut macam-macam. Saya ikut ICT, saya ikut ICT Advance, saya ikut juga waktu itu FHTP ya, jadi belajar jadi hipnoterapis dan segala macam sampai hari ini. Itu juga karena banyak proses yang terjadi. Ya. Pertanyaan saya adalah gini. Teman-teman ngerasa setiap tahun nih dari 2000 misalnya 2020, 2021 terus sampai hari ini, masalah yang dialami itu sama terus atau makin naik levelnya? Nah, itu pertanyaan tuh teman-teman. Kalau masalahnya sama terus, berarti ada hal yang perlu dibenerin nih di mindsetnya nih. Jangan-jangan teman-teman banyakkan protes daripada proses. Makanya nggak bisa kelihatan progresnya. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, masalah kan selalu ada ya. Betul nggak sih? Saya ngomong malam hari ini bisa sharing sama teman-teman. Ini bukan berarti bukan berarti saya bebas dari masalah, nggak ada masalah sama sekali, enggak juga. Masalah kan selalu datang. Cuman pertanyaannya adalah, apakah masalah yang kamu alami begitu-begitu aja atau makin lama makin naik level? Gitu. Kalau misalnya dia makin lama makin naik level, nggak masalah. Itu namanya ujian. Kalau udah ujian, ya, diuji nggak naik, misalnya nggak lulus ujian, akhirnya ngapain teman-teman? Remedial, bener gak? Ulang lagi ujiannya. Nah, teman-teman coba nih evaluasi diri. Siapa yang ngerasa setiap tahun kerjaannya remedial terus? Ayo, jangan dijawab ya. Itu jawab dalam hati aja. Jawab dalam hati aja. Ya. Nah, saya mau kasih tahu ya mengenai batu ini. Anggaplah bahwa 2025 yang penuh proses dan penuh dengan sesuatu yang mungkin buat teman-teman berat dan segala macam. Ya. Anggaplah itu sebuah batu. Sekarang apa sih batu 2025-mu? Apakah itu keuangan? Apakah itu mungkin kesehatan yang tidak kunjung datang ya? Yang ada resolusi tahun baru. Tahun depan resolusi lagi, sama resolusinya. Ya. Ataukah itu mungkin pekerjaan? Apa batu yang menimpa teman-teman? Gak apa-apa ya. Kita di sini, this is a safe place. Ini safe zone. Teman-teman yang mau sharing atau misalnya mau sharing di kolom chat aja. Apakah batu 2025-mu? Coba ketik. Jujur aja. Apa batu 2025-mu? Dan ini saatnya kita sama-sama untuk berakar supaya tidak terjadi lagi batu yang sama. Dan kita bisa pecahin batu itu. Dan juga kita bisa bertumbuh. Relationship, thank you. Ada lagi? Keuangan, yes.
Batu apa lagi? Mungkin keuangan, hubungan dengan suami, thank you. Tapi nanti jangan suami yang diminggirin ya. Maksudnya batunya yang diminggirin, bukan suaminya ya. Suaminya lagi diminggirin. Luka masa kecil. Nah, ini juga bisa nih, bener ya. Bisa jadi trauma-traumamu, ya. Teman-teman mungkin di sini nggak tahu ya, saya tiba-tiba ada intuisi saya berkata bahwa ada mungkin di antara teman-teman yang dapetin kesempatan berkali-kali untuk berbisnis misalnya gitu, tapi selalu takut untuk kerjasama sama orang lain. Ini ada nih orangnya di sini. Kalau ada coba ngaku di sini. Saya barusan dapat soalnya. Ada wangsit. Ya, takut percaya sama orang lain, takut untuk memulai sesuatu, betul juga, Roma. Ya. Nah, tuh kan, bener kan ada. Nah, lumayan kan? Ternyata ilmu dukun saya nyampe ke Ayumi. Bener nggak? Bukan cuma dia nih, ada lagi sebenarnya yang ngaku cuma Ayumi, ya. Yang lain ada juga sebenarnya. Negative thinking, cemas mungkin. Ya, ketakutan yang mungkin tidak berdasar bisa jadi, ya, thank you buat teman-teman yang ngomong sakit penyakit, betul, bisa juga. Apapun batu itu teman-teman, tolong, saya minta tolong sama teman-teman, jangan ibarat kata malam hari ini datang dan cuman sekedar menjadi pendengar aja, ya. Tapi akhirnya nggak ada actionnya, sama aja teman-teman. Mau datang setiap minggu, semua kelasnya dari SDD kamu ikut, kelas dari Eating Reorder, kelas SDD, semua kamu ikut. Tapi kalau kamu cuma jadi pendengar bukan pelaku, ya sama aja bohong, ya. Bener nggak? Itulah yang menyebabkan teman-teman tuh bisa berakar. Itu adalah bagaimana teman-teman bisa belajar, ya. Belajar dulu untuk berakar. Kita udah punya guidance-nya, teman-teman. Di SDD, di komunitas ini, di komunitas SKRB, kita punya guidance-nya. Ya, kita perlu membangun fondasi dulu. Betul, teman-teman. Selalu diajarin kan sama Coach Arisandi atau sama coach yang lain di sini bahwa teman-teman perlu bikin blueprint dalam hidup, betul ya? Teman-teman perlu bikin nih masa depannya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 20-30 tahun lagi blueprintnya kayak gimana. Ya. Di sini ada yang berprofesi sebagai kontraktor, ada? Coba, ada nggak? Coba ketik saya yang berprofesi sebagai kontraktor, ada? Atau dalam dunia construction lah, ada nggak? Nggak ada ya? Terus kalian ini kerjanya apa semua? Wow. Nggak ya, saya tanya sama teman-teman saya yang di bidang kontraktor ya. Pekerjaan paling nggak enak ini, membangun pondasi ini pekerjaan paling nggak enak teman-teman. Sama kayak tadi, berakar nggak enak. Kenapa? Dari atas tuh belum kelihatan. Boro-boro kelihatan ya kan. Orang udah digali tanahnya, tanam batunya, ditutup lagi pakai ditaruh batu, ditutup lagi pakai tanah, gimana mau kelihatan? Nggak kelihatan sama sekali. Mungkin teman-teman ngerasa juga kayak nggak ada progres jadinya. Bener nggak sih? Tapi saya kasih tahu, fondasi itu adalah awal yang paling penting pada saat kita mau membangun sebuah gedung atau sebuah rumah. Betul nggak? Coba kalau fondasinya nggak kuat. Coba kalau fondasinya nggak kuat. Karena ini sekarang lagi banyak bencana, ya, lagi banyak hujan gede banget, lagi banyak angin juga dan segala macam, badai di mana-mana. Kalau misalnya kita nggak kuat fondasinya, maka dengan gampang gedung itu akan rubuh. Teman-teman di sini semua saya yakin pengen punya masa depan yang luar biasa, ya. Kita seringkali diingetin
Bahkan kalau misalnya kita ada workshop life core transformation atau teman-teman ikut mungkin LCT coaching ya, mentoring dan segala macam, itu tuh selalu diajarin untuk bikin satu project, dalam tanda kutip project jangka panjang, bagaimana kita membangun masa depan kita. Rumah kita ini mau bangun kayak gimana? Rumah dalam arti istilahnya masa depannya teman-teman. Tapi kalau pondasinya nggak kuat, gimana kita mau ngebangun lebih tinggi? Tapi kalau teman-teman memastikan pondasi itu benar-benar berdiri dengan kokoh, ditancepin dengan kokoh, maka teman-teman mau ngebangun gedung setinggi apapun, itu akan aman-aman aja. Ada badai sedikit, ada angin sedikit, bahkan ada angin yang banyak pun nggak masalah. Setuju? Siapa yang setuju? Ketika setuju. Memang nggak enak sih. Fakta itu nggak enak, ya. Betul teman-teman. Tapi ya itu, makanya teman-teman sadari satu hal, bahwa apa yang terjadi itu adalah proses di mana teman-teman perlu yang namanya belajar untuk berakar. Teman-teman tahu kalau misalnya orang bangun pondasi, ya, orang bangun pondasi ini di sini nggak ada yang construction sih. Kalau ada yang construction lebih cerita lebih kompeten daripada saya. Cuman saya mau kasih tahu. Biasanya kalau teman-teman tahu yang ditancepin dulu kan tiang pancang, teman-teman tahu ya, tiang pancang ya. Tiang pancangnya beton-beton itu loh, beton-beton itu kan. Gimana cara tiang pancang itu ditancepin teman-teman? Gimana caranya? Hah? Dipukul, bener gak sih? Dang, deng, Paku bumi. deng, bener gak? Digini-giniin kan? Bener gak sih? Kan ada alatnya tuh. Suka lihat gak? Gak lihat ya, di sini kok wanita semua gini ya. Teman-teman tahu ya, paku bumi, betul namanya. Paku bumi. Begitu nih, dueng gitu. Ya itu mungkin yang teman-teman ngerasa, hidupku kok banyak prosesnya ya, kayak nggak enak banget gitu. Sadari, itu bukan sesuatu yang perlu diprotesin, itu justru teman-teman lagi ditancepin lebih dalam lagi. Dan sekali lagi, ketika pondasi ini udah nancep dan pondasi ini udah dibangun, maka silakan bangun gedung Anda setinggi mungkin. Boleh. Di komunitas SKRB dan juga Salas Damai Jiwa, kita punya bahan bakunya buat bikin pondasi. Mau tahu? Bahan bakunya buat bikin pondasi, mau tahu? Ini bahan bakunya. Ini core value-nya kita. Ya. Saya mau bahas satu-satu. Integrity. Ya. Integrity itu artinya melakukan sesuatu, ya, salah satu artinya ya. Ini integritas ini luar biasa, artinya luas banget ya. Cuman yang saya nangkep, integritas itu ngomongin mengenai kita menjadi seorang pribadi yang bisa diandalkan. Artinya gini, nggak perlu nunggu disuruh kalau memang tugasnya ya dilakukan. Nggak perlu sampai diliatin segala macam, tapi kalau misalnya memang itu adalah tanggung jawabnya, ya itu dilakukan. Itu namanya integritas. Gitu. Ngomong mengenai kejujuran juga gitu. Jujur terhadap diri sendiri itu juga integritas juga. Thank you teman-teman, hari ini udah jujur sama kita semua, udah jujur sama diri sendiri. Teman-teman ngakuin bahwa memang gue punya masalah dalam hidup gitu ya. Gue lagi diproses nih gitu, dan saya sering kali bilang bahwa ketika orang itu sadar dia punya masalah, maka separuh dari masalahnya udah selesai sebenarnya. Tinggal cari bantuan kan, 50% lagi mau diapain. Nah, salah satu value yang bisa mungkin menjadi tiang pancang buat teman-teman itu adalah integrity. Dalam semua aspek kehidupan teman-teman. Ya, di keluarga, di pekerjaan, di mana-mana gitu. Kalau orang punya integritas, dia akan melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Itu salah satu core value-nya. Yang kedua adalah mindfulness.
Memiliki kesadaran penuh terhadap setiap tindakan. Teman-teman, mindfulness ini ada erat hubungannya sama yang namanya hati nurani kalau menurut saya ya, mindfulness ini ya. Karena teman-teman tuh sebenarnya dikasih satu tools ya, namanya hati nurani. Hati nurani ini hubungannya sama kesadaran, teman-teman. Ya. Pada saat misalnya contoh nih di Think Reorder banyak nih ya. Banyak kasusnya soal makan gitu kan. Makan dengan penuh kesadaran. Nah, itu mindful eating kita sebutnya. Ya. Sadar bahwa apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita inginkan itu bisa jadi berbeda. Gitu. Teman-teman di sini yang mungkin punya masalah dengan keuangan dan segala macam tadi gitu ya. Coba sadari deh, apakah selama ini apa yang teman-teman punya itu kebutuhan ataukah keinginan aja? Jangan-jangan bocor terus karena kamu cuman memenuhi keinginanmu terus gitu. Jangan-jangan bisa jadi gitu. Ya, mindfulness dalam hal macam-macam ini, dalam hal misalnya kesabaran juga, dalam hal kita berkomunikasi juga. Apakah kita berkomunikasi itu langsung keluar aja gitu, ataukah kita sebenarnya punya kesadaran untuk diproses dulu dalam pikiran kita nih. Ini kalau saya ngomong kayak gini, kira-kira ini punya resiko apa? Kalau saya ngomong kayak gini, kira-kira ini nanti apa efeknya buat hidup saya gitu. Apakah ini menyakiti orang lain atau enggak gitu. Meskipun kita nggak bisa punya kontrol terhadap apa yang orang rasakan dan orang pikirkan tentang diri kita, tapi paling enggak kita punya sebuah kesadaran untuk untuk memproses dulu nih apa yang akan kita katakan itu dalam komunikasi. Ya. Yang selanjutnya adalah purposeful. Mempunyai visi atau tujuan hidup yang jelas dan mulia. Nah, ini penting. Banyak orang yang ngerasa stuck dalam hidupnya dia. Ya. Di sini coba saya mau tanya dulu deh. Yang 2025-nya ngerasa stuck, coba ketik S dulu, S. Stuck gitu, yang ngerasa kayaknya begitu-begitu aja, atau misalnya nggak ada progres atau apa gitu. Coba stuck, coba. Ada nggak? Nah, tuh. Terima kasih atas kejujurannya. Yes, terima kasih. Jadi malam hari ini adalah malam pengakuan dosa ya. Ternyata. Stuck itu banyak tuh ya. Saya penjual nasi goreng. Gimana caranya menarik konsumen yang banyak? Menarik. Gimana caranya membuat nasi goreng mau menarik? Nah, itu dia tuh. Tanyaan yang utama. Nah, ini ya, orang-orang yang ngerasa stuck kayak gini, biasanya saya juga pernah ada di titik itu, ya. Kenapa orang ngerasa stuck? Karena dia nggak punya visi dan tujuan hidupnya. Dia nggak punya hidup itu kayak mengalir aja gitu. Saya mengalir aja kok, hidup saya mah mengalir aja ke air. Saya mah nggak terlalu banyak lah ekspektasi, takut kecewa, gitu ya. Dan sekarang kamu bilang, wah gila hidup gue kenapa stuck aja ya? Ini karena mungkin kamu nggak punya visi ke depan. Coba udah mulai dibikin dong. Ya kan? Kan nggak mau kayak gini terus kan? Banyak orang gini. Terus gimana sih sebenarnya saya kalau saya suruh bikin goal di sini, ada yang bingung nggak sih? Kalau bikin goal, bikin dream, bikin visi, vision board tuh kayak gimana sih sebenarnya? Aku kayaknya kalau bikin gitu tuh sulit gitu. Ada yang ngerasa kayak gitu, coba ketik saya gitu. Sulit banget gitu. Apa sih yang saya mau? Saya juga bingung. Yang saya mau nih apa sih sebenarnya gitu kan. Ada yang bingung? Ada yang bingung di sini? Bingung ya? Bingung. Oke. Teman-teman kalau bingung terhadap apa yang teman-teman mau, gampang caranya. Coba ya. Coba teman-teman cari apa yang teman-teman tidak mau. Nah, itu dulu tuh. Kamu misalnya contoh nih ya,
Kamu mau nggak masa tua nanti nyusahin orang, hidupnya tergantung sama orang lain, kesehatan nanti terganggu, misalnya kemana-mana mesti naik kursi roda, dibopong kemana-mana naik pakai tongkat, mau nggak? Nggak mau kan? Nah, jadi kamu tahu ketemu sekarang apa yang kamu mau. Saya mau sehat, nah gitu kan? Bener nggak sih? Nah, Loh, tinggal dibalik aja gitu. Jadi kamu cari dulu apa yang kamu nggak mau. Saya nggak mau nih nanti udah apa hidup saya tuh nyusahin anak gitu misalnya. Apa-apa dikit-dikit minta duit ke anak gitu kan. Jadi saya nggak mau jadi beban untuk keluarga. Betul kan? Nggak mau. Makanya kamu mau? mandiri. Nah, iya, kamu mau mandiri, kamu mau bisnis mungkin, kamu mau apa. Nah, dari situ teman-teman baru bisa nge-build your goal, pengen apa. Betul? Coba di sini ketik dulu, yang kamu nggak mau itu apa? Ayo coba kita ketik ya di sini ya. Apa yang kamu nggak mau? Itu dulu aja. Kalau nggak susah dapat apa yang kamu mau, kamu yang nggak mau dulu, yang nggak mau. Yang nggak mau apa? Ayo coba ketik. Nggak mau apa? Kalau saya mah nggak mau tuh nanti istilahnya udah tua, udah punya duit banyak, tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena kemana-mana mesti pakai kursi roda gitu ya. Nggak mau saya. Betul nggak? Miskin tua sakit-sakitan. Wis. Nggak mau tua dan nggak berdaya. Wis. Maunya Siska tua dan bergaya. Wah, keren. Tua alami, bergaya dan berdaya dan bergaya. Asik. Gitu. Bener nggak? Nah, dari sini baru teman-teman nge-build apa nih saya mau nih. Nggak mau sakit, betul, nggak mau miskin. Ya. Nah, sekarang kamu tinggal lihat. Kan kamu nggak mau miskin, kamu nggak mau sakit, kamu nggak mau apa namanya bergantung sama anak. Nah, sekarang coba kamu lihat kehidupan sehari-harimu udah mencerminkan ketidakmauanmu ini nggak? Nah, kalau kamu nggak mau sakit tapi kamu nggak mau olahraga, kamu nggak mau ngatur pola makan, ya sama aja bohong dong. Loh, bener apa bener? Betul. Betul. Bener nggak? Kamu nggak mau sakit, kamu nggak mau tergantung sama orang lain, tapi kamu nggak mau ngatur pola makan. Kan kontradiktif kan? Makanya nggak heran kalau hidupnya ya begitu-begitu aja, jadinya putar-putar di permasalahan yang sama. Jangan-jangan itu nggak terjadi cuma dalam aspek kesehatanmu doang. Teman-teman mau kaya, mau istilahnya mau punya banyak uang dan segala macam. Tapi mau kerja sama, mau mulai sesuatu yang baru takut. Mau kerja sama orang, takut ditipu. Takut nanti misalnya gimana gitu. Ya kan? Kamu mau naik pangkat nih, mau istilahnya di kantor mau jadi pemimpin kan, naik pangkat tuh artinya kamu jadi bisa mimpin orang lain kan. Tapi kamu delegasi tugas aja nggak mau. Nanti kalau aku delegasi ke dia, nanti nggak beres kerjaannya. Loh, kamu nggak mau belajar ikhlas dan membiarkan orang lain belajar dan istilahnya memberikan ruang buat dia belajar, bahkan membuat kesalahan. Ya gimana kamu bisa mau naik pangkat dalam hidup ya? Kamu nggak jadi leader, itu namanya. Bener nggak? Kontradiktif kadang-kadang. Apa yang kita mau dengan apa yang kita lakukan. Siapa yang ketampol ketik T? Pol ya kan? Siapa yang ketampol ketik T? T. Tampol ya kan? Memang kerjaan saya gitu ya teman-teman ya. Gitu. Dari situ baru teman-teman bisa ketemu. Saya ini punya tujuan apa sih gitu? Tujuan mulia apa sih? Mulai istilahnya kalau teman-teman mau sesuatu itu nggak usah terlalu mau itu nggak apa-apa gitu loh. Mau sesuatu itu nggak apa-apa. Ya, punya tujuannya
Misalnya aku mau bikin yayasan buat apalah gitu kan. Terus mikir lagi sendiri, wah aku loh mau boro-boro mau bikin yayasan, ya kan? Sekarang aja hidupku gini, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya susah, mau bikin yayasan bantu orang gitu. Jadi dia mau sendiri, akhirnya dia cancel sendiri. Bener nggak? Kayak kontradiktif hidupnya. Nah, itu mesti ketemu siapa di sini? Hipnoterapis ya. Itu paling cepet tuh deh. Oke? Abundance. Nah, ini dia. Abundance. Mempunyai mentalitas berkelimpahan dan ingin berbagi untuk orang lain. eh ini menarik buat saya ya. Kalau kita berbagi di saat kita kelebihan itu sangat-sangat gampang. Betul nggak sih? Kalau kita berbagi di saat kelebihan tuh gampang. Sambil contoh, misalnya eh saya kemarin ada salah satu orang datang ke rumah saya. Ya, dia datang ke rumah saya, terus dia bilang dia punya masalah dan segala macam. Terus apa namanya? Tapi dia memang nggak punya budget untuk bayar saya hipnoterapi, gitu. Apakah saya suruh pulang? Ya tentu tidak ya. Oh bisa nyicil kok, saya bilang gitu. Enggak ya? Enggak. Dia nggak punya budget nih. Tapi dia tahu dia punya masalah. Saya bilang nggak apa-apa. Oke, ya udah, saya terapi. Setelah terapi gini, ini terapi nggak gratis, saya bilang. Terapi ini nggak gratis. Terapi ini berbayar. Tapi syaratnya gini, kamu boleh kasih ke orang lain. Terserah kamu mau kasih apapun, sama siapapun, kamu kasih ke orang lain. Kalau kamu udah dapat berkat, misalnya dari saya dapat berkat, terusin lagi berkatnya ke orang lain. Itu punya mentalitas berkelimpahan. Bahkan di saat kita ngerasa kekurangan, kita punya mentalitas untuk memberi, gitu. Memberi kan nggak harus duit, bener nggak sih? Bisa apa aja. Di sini teman-teman yang abundant team nih, waktu dan tenaganya dan effortnya diberikan untuk istilahnya melayani teman-teman di sini, ini juga abundance, gitu. Lalu dia lakukan teman-teman. Jadi besokannya dia beli kalau nggak salah 20 nasi bungkus atau apa gitu ya. Terus dia bagi-bagi buat orang-orang di jalanan yang membutuhkan gitu. Dia jalan, dia bagi satu-satu gitu. Saya tanya sama dia, gimana rasanya? Wah, luar biasa ya rasanya coach bisa berbagi di saat kesulitan tuh kayaknya rasanya tuh luar biasa gitu. Itu namanya menabur, teman-teman. Nggak ada, istilahnya nggak ada kita punya ekspektasi untuk dia memberikan balik dong. Bener gak sih? Kalau kayak gitu kan kita nggak bisa, nah ini kalau gue kasih nasi nanti lu lain kali traktir gue nasi, kan nggak gitu kan? Bener gak sih? Kan nggak gitu. Bener gak? Kita beri, kita berikan aja gitu. Sesuai dengan kita punya keinginan untuk menjadi dampak buat orang lainnya, kita berikan aja. Gitu. Dan satu lagi, ada satu klien juga kayak gitu juga. Ya terapi sama saya, lalu dia akhirnya dia memberikan sejumlah uang kepada temennya. Temennya ini teman SMA-nya dia nggak tahu kira-kira udah lama nggak ketemu juga. Terus saya cuma bilang gini, coba kamu ikutin intuisi kamu aja. Ada beberapa nama yang kamu diingetin di dalam kepala kamu sekarang, kira-kira kamu mau kasih ke siapa? Dia kasih ke orang tersebut. Tahu nggak? Tiba-tiba orang tersebut WA. Dia bilang gini, kok aku dapat transferan dari kamu ya? Thank you banget ya. Jadi ternyata yang ditransfer itu dia adalah salah satu dia supir dari apa namanya online ya, supir online ya, gitu. Dia bilang saya udah 3 hari vertigo dan nggak bisa narik. Tiba-tiba kamu transfer ini, this means a lot, katanya gitu. Ini bener-bener luar biasa gitu. Kok bisa gitu kan? Sih teman-teman, berbagi di saat kekurangan itu kadang-kadang dampaknya luar biasa buat orang lain. Oke. Ada kemarin ada coach ya, salah satu coach di tempat kami ya. Dia ngerasa bahwa lagi lost gitu. Lagi nggak terlalu baik kondisinya.
kondisi fisik dan mentalnya nggak terlalu baik, ya kan? Lalu saya tanya, apakah konteks berbagi di saat kekurangan itu berpengaruh nggak? Termasuk juga pada saat kita mau untuk sharing kayak gini gitu, ngajarin sesuatu sama orang. Kadang-kadang kita tuh suka insecure sendiri gitu, mau sharing sama orang, diminta jadi burden tim. Aduh, jangan gue deh, janganlah, gue kan baru, nggak enak lah, apa segala macam. Kenapa enggak? Justru pada saat itu kamu perlu untuk benar-benar jadi dampak buat orang lain. Rasain dulu jadi dampak buat orang lain. Jadi jangan terlalu terpuruk dengan kondisi, kok aku sih, jangan akulah, orang lain aja yang dipercayakan, aku nih siapa. Kayak teman-teman kalau punya mentalitas kayak gitu, itu mentalitasnya bukan mentalitas abundant, itu namanya mentalitas kekurangan. Selalu melihat dirinya kurang di depan orang lain. Ya apa iya? Ya, selalu melihat dirinya kurang dia. Itu tuh coba dicek deh. Jangan-jangan ada permasalahan atau peristiwa di masa lalu yang teman-teman ngerasa bahwa aku ini lebih rendah daripada orang lain. Mungkin itu bisa jadi dari orang tua teman-teman, atau mungkin bisa jadi dari lingkungan teman-teman, atau bisa jadi dari keluarga. Di sekolah mungkin dulu merasa direndahkan, merasa nggak mampu, merasa nggak layak. Ya, saya ada terapi orang kemarin. Saya kan kalau di rumah kan buka praktek ya, hipnoterapi. Orang datang kemarin, ternyata dia keinget ada satu kejadian di masa lalunya dia yang bikin dia sampai hari ini tuh suka nggak pede gitu. Jadi waktu dia SD, kalau nggak salah kelas 2, dia pernah ditarik sama gurunya ke depan kelas karena dia nggak mau diem, ya. Terus suruh beli gorengan sama gurunya, suruh beli gorengan, cabenya yang banyak. Ini bantuin ibu beli gorengan, udah. Habis itu tahunya ibunya makan, cabenya suruh dia yang makan di depan kelas, ya kan? Waduh, malu banget dia bilang gitu. Malu, semua teman-teman ngetawain dia, dan peristiwa itu akhirnya nyangkut, dan akhirnya dia nggak jadi orang yang nggak berani untuk nggak pede lah jadi orang gitu. Ternyata ada ya peristiwa-peristiwa kayak gitu. Jangan-jangan teman-teman juga ada. Nah, itu disadari dulu tuh. Apa omongan-omongan orang tua yang dulu mungkin bikin kamu jadi ngerasa nggak layak, nggak mampu gitu. Kamu kepengen bisnis, kepengen kaya, pengen punya banyak uang, pengen menjadi dampak, mau jadi berkat buat orang lain. Ini dulu mesti benerin, kayak gini-gini nih. Trauma-trauma masa lalu yang kayak gini mesti benerin dulu. Kalau enggak ya gitu-gitu aja hidupnya. Oke? Komitmen. Nah, ini juga penting. Termasuk komitmen dalam menjalankan prosesnya. Ya. Tanggung jawab semua keputusan di dalam hidup. Nggak ada yang kebetulan. Kondisi kamu hari ini adalah kumulasi dari pilihan-pilihanmu di masa lalu. Nah, gitu. Misalnya kondisi kesehatannya kurang bagus, kan itu kan tidak sekonyong-konyong terjadi, betul nggak? Kondisi kesehatan mungkin misalnya berat badan kamu makin lama makin naik dan bukan turun, ya kan? Kalau hidup makin lama makin naik bukan turun, bagus. Berat badan makin lama makin naik dan bukan turun tuh gimana, ya kan? Ya nggak? Itu bukan karena genetik, bukan. Itu karena pilihan-pilihan kita di masa lalu. Mungkin ya kamu makannya nggak dijaga dan segala macam. Terus kalau ditanya kamu mau sehat nggak? Mau gitu kan jawabannya, bener nggak? Siapa yang mau punya berat badan ideal? Saya mau sehat, saya gitu. Tapi tangan nih gorengan terus, ya kan? Ini loh tangan lo ngambil lah, ya kan? Setiap kali lewat kulkas dibuka terus kulkasnya, bingung. Isinya itu aja. Kulkas dibuka aja, kebiasaan. Ada yang kayak gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman harus sadari bahwa apapun yang kamu alami sekarang itu urusannya sama pilihan hidupmu. Jadi bertanggung jawab gitu. Kalau teman-teman tadi udah punya keinginannya, oke, saya pengen sesuatu gitu ya. Saya udah ketemu nih
tujuan hidupnya mau ngapain dan segala macam. Ya udah komitmen gitu. Jangan tiba-tiba baru dikena proses dikit, enggak lah, gue bukan gua lah ini kan. Enggak, belum tentu. Jalanin dulu, dicoba dulu. Apakah, terus tanya sama diri sendiri, apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Belum. Gitu loh. Teman-teman yang ngomong mau sehat tuh loh. Ya kan? Yang mau hidup panjang, mau jalan-jalan, nggak pengen jalan-jalan tuh nyusahin orang, nggak pengen hidup nyusahin orang. Tanya, apakah saya udah melakukan yang terbaik untuk kesehatan saya? Udah belum? Ayo. Udah belum? Saya kok malam ini kayak marah-marahin ya, maaf ya teman-teman ya. Di sini banyak yang lebih sepuh dari saya loh padahal. Maaf ya ibu-ibu, banyak ibu-ibu di sini. Gak apa-apa, biarin. Sekali-sekali mesti disentil sekali-sekali. Biar sadar. Gitu terus. Saya sering ditanya, Coach, kamu nggak ngajar lagi eating reorder? Kan semua kan sekarang saya nggak ngajar di eating reorder ya. Saya mentoring aja, terus coaches yang lain yang ngajar nih. Kita ada 60 coach ngajar gitu. Kamu jangan sama saya bilang gitu. Saya galak kalau ngajar. Itu tanya aja mau murid-murid saya itu. Nini tuh tanya tuh Nini. Galak loh ke saya. Jangan sama saya. Sama yang lain yang lebih sabar. Gitu ya. Nah ini penting banget ya. Teachable itu. Pembelajar kalau bahasa Indonesianya. Pembelajar. Siap dibentuk. Punya mentalitas pembelajar. Ya. Sisihkan. Coach Arisandi kalau di Life Core Transformation kita sering bawain sesi namanya Money Mastery ya. Dan kita suka kasih suggestion gitu. Loh ini kok copot. Kasih saran buat teman-teman untuk sisihkan ya berapapun dari penghasilan teman-teman untuk rekening belajar. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, misalnya ada workshop, ada seminar, ada apapun yang mau, atau teman-teman bisa mulai dari buku mungkin ya, baca buku positif ya, mulai dari situ. Spend sedikit untuk kita tuh bisa belajar ya, karena teman-teman kita nggak bisa berakar kalau kita nggak belajar. Oke, siap dibentuk, punya mentalitas pembelajar. Nah dibentuk tuh kayak malam hari ini bentuk nih, karena nggak enak dengernya. Kadang-kadang bener nggak sih kalau ngomongin gini kan nggak enak ya, kayak dihakimi gitu. Tapi penting loh kayak gini-gini tuh. Jangan hidup nih kayak kesannya dibuai oleh harapan-harapan palsu. Ya nggak? Penting sekali-sekali untuk kita menyadari apa yang kita butuh pelajari dalam hidup. Siapa yang setuju? Ketik S7. Yang setuju ketik S7. Ya. Ini kacamataku copot nih. Setuju ya? Nah gitu dong. Jadi itu tadi value-value dari SKRB ya, sehat kaya raya bahagia. Kalau teman-teman mau sehat, mau kaya raya bahagia, ingat tadi value-nya, saya recap lagi sedikit ya. Value-nya impact, integrity, mindfulness, purposeful, abundance, commitment, teachable. Nah ini saya mau teman-teman coba sekarang, saya kasih waktu teman-teman buat capture gambar ini. Ini sopo sing nyoret-nyoret ini. Bentar ya. Ini ada yang coret-coret tadi. Nah, udah hilang. Saya kasih waktu teman-teman 5 detik buat capture ini. Buat teman-teman bisa belajar supaya kita sama-sama berakar. Jadi tahun 2026 kita nggak ngulangin kesalahan yang sama kayak tahun 2025 lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, integrity, mindfulness, purposeful, abundance, commitment, dan teachable. Teman-teman, value-value ini kita para founder dari mentor dari SKRB
bukan dengan sekonyong-konyong tiba-tiba jadi. Kita benar-benar mikirin kebutuhannya teman-teman tuh seperti apa. Kerinduan kita cuma satu. Dan misi kita nih berempat, ya saya, Coach Arisandi, Coach Julius, Coach Vio itu punya satu misi yaitu menumbuh kembangkan hidup orang lain. Itu adalah misi yang kita emban dan kita senang banget kalau lihat teman-teman bisa bertumbuh tuh senang banget. Ya, senang banget. Oke? Sampai di sini ya, itu aja tadi sharing saya. Terima kasih banyak teman-teman. Hopefully apa yang saya sharing bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Atau mungkin ada yang mau tanya jawab nih, masih ada waktu tanya jawab nggak ini? Ada coach, masih cukup waktunya. Ya, ya. Ya, kamu. Yang boleh, yang mau nanya boleh. Silakan. Tadi yang jual nasi goreng siapa? Oh, kamu belum kasih aku coba mas nasi gorengnya gimana caranya? Aku tahu ya kan. Pak Ali. Saya mesti coba dulu nasi gorengnya. Canda ya. Ada yang mau nanya? Apa udah coach, jangan dimarahin lagi saya gitu ya? Atau gitu, jangan-jangan. Dari tadi dimarah-marahin. Udah, nggak ada yang mau nanya. Kalau nggak ada yang mau nanya, thank you so much. Saya akan kembalikan ke Nini. Silakan. Wow, yuk berikan respon tepuk tangan dan berbagai emoticon untuk say Yeay. thank you pada Coach Roy yang telah menyampaikan materi yang luar biasa ini. Siapa yang dapat hal berharga malam ini? Yuk. Ini bukan. Ya, Oh, ini. Enggak satu-satu. Thank you sama-sama teman-teman. Luar biasa. banyak sekali. Thank you Coach Roy. Thank you so Terima much. kasih, terima kasih. Lanjut. Silakan ini. Ya, slide berikutnya. Yuk teman-teman setelah acara ini follow Instagram SKRB ya. Jadi ketik di pencarian SKRB_community. Ada di slide? Ya. Selanjutnya dalam waktu dekat ini Selaras Damai Jiwa punya program Life Core Transformation Workshop, yaitu tanggal 11-12 April, tanggal 18, 19, dan 25, 26. Silakan kalau mau daftar bisa di screenshot. Oke, kemudian kita akan bahas, balik lagi, baik. Jadi investasinya early bird 1,4999. Ada di Surabaya, ada di Jakarta juga. Ada di Bali juga kita. Ada di Bali juga. Ini roadshow ya. Teman-teman aku nambahin dikit boleh nggak? Nih, Boleh, di boleh, sini. silakan Boleh ya? Coach. Jadi kita bulan April nanti kita roadshow teman-teman ya. Tanggal 11 dan 12 kita akan ada di Surabaya. Ya kita kayak ini ya, kayak boy band ya, berempat ya. Tuwek-tuwek tapi. Boy band tuwek-tuwek. Ya. Apa sih Ska, kok kamu geli banget ketawanya ya? Kenapa kamu? Gak cocok ya? Ya ini makanya kalau jangan nonton BTS terus ya. Nonton kita lah sekali-sekali. Nggak apa-apa, saya tuwek cuma satu kok. Iya. Yang paling Parah. 11-12 kita di Jakarta di Grand Wish. Di Surabaya ya, Grand Wish Hotel. Grand Wish Hotel ya, acaranya tuh sama ya, jam 8 sampai jam 5 sore.
Terus tanggal 18-19 kita di Jakarta, di Bali, Haris Hotel Convention di Bali. Ini kita pertama kali bikin di Bali. Jadi di sini ada yang domisili Bali. Nah, ini pertama kali kita bikin di Bali loh. Kita biasanya Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya. Ini adalah pertama kali kita bikin di Bali, so ajak teman-temannya juga yang di sana. Terus tanggal 25, 26 kita ke Jakarta pulang. Ya, kita ke Jakarta. Di sini kita akan belajar, tadi salah satunya saya udah mention mengenai Money Mastery, itu salah satu pembelajaran yang akan kita share. Namun ada beberapa yang lain, yaitu Mind Mastery, terus udah gitu juga Self Mastery, terus ada juga Time Mastery, ngatur waktu juga, bagaimana Money Mastery, dan juga Communication Mastery. Dan kita ini udah merancang Life Core Transformation Workshop ini untuk bantu teman-teman untuk ngebangun pondasi. Gimana teman-teman bisa menggambar masa depannya teman-teman. Oke? So, ini saya kasih waktu 5 detik untuk di-capture. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, itu ada QR buat teman-teman registrasi. Langsung registrasi, nanti kita ketemu. Ini mumpung early bird ya. Nanti kita ketemu di Life Core Transformation Workshop. Thank you. Balik lagi, silakan. Terima kasih, Coach. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem dan tata cara dari komunitas ini ya. Menurut saya, cara ini adalah cara yang keren banget dan inspiratif. Kita menyebutnya abundant teamwork. Yang pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi, setiap orang yang akan bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya di Jumat berikutnya. Baik itu menjadi host, membawakan grateful prayer atau doa, menyampaikan core value, membagikan abundant sharing, dan juga menjadi main speaker. Misalnya, saya sebagai host akan mencari siapa yang akan menjadi host di Jumat depan. Kemudian Bu Yeno akan mencari teman yang melakukan abundant sharing dan seterusnya. Minimal 2 minggu sebelum weekly meeting, semua mengisi acara harus sudah fix. Supaya abundant team bisa mempersiapkan materi-materinya dengan baik. Jadi kita sepakati ya, kalau tiba-tiba teman-teman di WA atau di telepon untuk menjadi bagian dari abundant team, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Teman-teman pasti akan belajar sesuatu yang baru. Nah, apa syaratnya untuk bisa menjadi bagian dari abundant team? Kita sepakati ya, supaya kita selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama. Maka yang bisa bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau yang aktif terlibat di salah satu program SDD atau program AHI seperti Life Core Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Reorder Coach atau Assistant Coach, Family Hypnotherapy Program, dan lain sebagainya. Oh ya, teman-teman, kabar baiknya adalah siapapun bisa join ke komunitas SKRB ini ya. Jika ingin mengundang teman, keluarga, relasi, dan siapapun yang menurut teman-teman perlu sebuah peningkatan hidup, grup SKRB ini free of charge. Link pendaftaran nanti ada di deskripsi grup. Oke. Sekarang kita foto session dulu. Yuk,
teman-teman semua kita foto bersama dahulu, bisa dibuka kameranya dan berikan senyum yang termanis. Boleh tolong di stop share dulu. Mbak Disti ya. Oke, teman-teman, ini Buka kamera, buka kamera. ya ada 2 halaman, teman-teman. Senyum. Yuk, buka kamera yuk. Chatnya berhenti dulu. Coba tangannya love gini semua. Love gitu. Oh, Mana saya dong love. tangannya dong. Oke, teman-teman, sudah siap? Saya hitung mundur. Halaman 1, 3, 2, 1. Coba sambil love jarinya digoyang-goyang dikit biar kayak Raya. Asik. Oke, 3, 2, 1. Halaman 2, tetap bertahan. Nggak tahu kan teman-teman di halaman mana? 3, 2, 1. Oke. Oke, 2 halaman udah cukup. Udah ke capture semua. Oke, Terima terima kasih, kasih. Mbak Siska. Eh, nah, teman-teman silakan tulis di grup WA SKRB ya, apa satu hal berharga yang dipelajari malam ini. Saya pribadi sih paling mengena adalah ya kita ketika kita mengakar dengan kuat atau percaya dengan proses dan punya values impact seperti yang tadi, maka kita akan berprogres dan berhasil. Nah, sekalian saya mau nanya, seandainya untuk materi seperti tadi menurut teman-teman layaknya berapa investasi yang layak kita keluarkan? Apakah 200.000 atau 300.000 atau bahkan 500.000? Sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silakan teman-teman yang tergerak melakukan main investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan dan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman sudah dapatkan. Main investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajar terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. QR code ada di situ, silakan. Baik, tadi kita sudah buka dengan doa. Kita akan tutup dengan doa kembali. Saya panggilkan Ibu Radisti Nikita, mohon maaf. Terima Silakan. kasih. Ya, terima kasih Mbak Nini. Teman-teman, tadi kita sudah buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa di webinar malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas terselenggaranya webinar malam ini. Kami mohon agar ilmu dan pemahaman yang kami dapatkan malam ini dapat kami terapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Allah, setelah acara ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas dan beristirahat. Kami mohon agar Engkau menjaga kesehatan kami, memberikan ketenangan, serta memulihkan energi kami agar siap menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih, Mbak Disti. Thank you, teman-teman. Akhir kata saya undur diri dan saya doakan makin hari teman-teman semua makin SKRB. Apa kabar? Sehat, Sehat, kaya kaya raya, raya, bahagia. bahagia. Sampai Baik. ketemu Sehat, Jumat Pak. depan. Dadah semua teman-teman, thank you so much. Terima kasih, Coach. Thank you, Coach. Bye. Semuanya, bye-bye.
you buat coach semua. Thank you.